menjelaskan tentang era teknologi yang semakin canggih ini. Nah, ada dua istilah yang sering terdengar, yaitu augmented reality dan virtual reality. Apakah benar, Saudara Mahen? Ya, benar sekali. Sudah rekan saya Aisyah. Kedua teknologi ini telah merevolusi cara berinteraksi kita di dunia digital. Contohnya seperti augmented reality dan juga virtual reality. Sebelum kita lanjut untuk melihat video penjelasan berikut. Halo semuanya, hari ini kita akan berbicara tentang teknologi yang menakjubkan yang merevolusi masa kini dan juga masa depan. Yang tidak lain yaitu adalah teknologi imersif. Teknologi imersif yang terdiri dari virtual reality, augmented reality, dan mixed reality adalah salah satu teknologi yang paling cepat berkembang dan menarik pada saat ini. Jadi, apa itu teknologi imersif? Singkatnya, teknologi imersif menciptakan atau memperluas realitas dan ini dilakukan dengan cara membenamkan pengguna dalam lingkungan digital yang memiliki aplikasi di domain yang berbeda. Teknologi ini mendapatkan momentum dari hari ke hari dan mentransformasikan serta membantu kita membayangkan kembali teknologi tersebut di masa depan. Baik, kita mulai dengan virtual reality atau VR. Virtual reality dengan menggunakan headset VR untuk menciptakan simulasi dan membantu seseorang untuk tenggelam ke dalamnya untuk mengalami realitas yang sama sekali berbeda. Namun, perjalanan sejarah realitas virtual dimulai pada tahun 1800-an. Ide luar biasa ini telah dikembangkan dari waktu fotografi praktis muncul. Morton Hallett adalah orang pertama yang menemukan perangkat VR yang disebut Sensorama pada tahun 1957. Perangkat multimedianya yaitu Sensorama dianggap sebagai salah satu sistem VR paling awal. Namun istilah realitas virtual kemudian diciptakan oleh Jaron Lanier pada tahun 1987. Selama penelitian intensifnya, hal ini disebut teknologi yang berkembang. Banyak perusahaan yang ingin menginvestasikan miliaran dolar di sektor VR. Berikut beberapa produk VR terbaik adalah Oculus Quest, Nintendo Labo VR Kit, Sony PlayStation VR, Lenovo Mirage, dan masih banyak lagi. Gadget ini memungkinkan seseorang untuk tenggelam dalam lingkungan digital agar merasakan pengalaman di dunia yang berbeda dari kenyataannya. Apakah Anda mungkin berpikir VR adalah tentang permainan, bukan? Akan tetapi, potensi VR tidak berhenti sampai di situ saja. Ia merevolusi banyak sekali industri, seperti pendidikan, kedokteran, militer, olahraga, dan masih banyak lagi. Berikut adalah beberapa contoh VR dalam kehidupan nyata. Yang pertama ada kelas VR. Kelas VR adalah konsep baru yang inovatif dalam industri pendidikan yang menggunakan VR untuk meningkatkan keterlibatan dan retensi pengetahuan bagi siswa dari segala usia. Kelas VR menggunakan headset VR dengan antarmuka yang sangat ramah pengguna untuk mengontrol gerakan siswa dan guru serta pendidikan yang tertanam sumber daya. Yang kedua ada Facebook Horizon. Facebook hadir dengan ide baru yang disebut dengan Facebook Horizon yang merupakan komunitas VR yang terus berkembang. Anda juga dapat menjelajahi permainan dan berkreasi. Hal ini membantu Anda menentang fisika dan kenyataan serta mengalami hal yang mustahil. Yang ketiga ada VR 360. VR 360 yang merupakan 360 derajat simulasi audio visual yang memungkinkan penggunanya untuk melihat sekeliling ke segala arah seperti bagaimana melihat dan mengamati hal-hal di dalam kehidupan nyata. Anda juga dapat mengalami apapun mulai dari atas piramid hingga menikmati masa depan sambil duduk di rumah saja. Bukankah begitu terlihat indah? Berikutnya adalah peran VR dalam game. Pandangan yang bagus tentang ini adalah film yang dibuat oleh Steven Spielberg yang berjudul Ready Player One. Film ini berlatar tahun 2045 ketika dunia berada di ambang kekacauan dan kehancuran. Akan tetapi manusia telah menemukan keselamatan di alam semesta realitas maya, yang dimana mereka dapat membuat hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Oke, selanjutnya ada Augmented Reality atau AR. Augmented Reality adalah sebuah teknologi yang memproyeksikan augmentasi yang dihasilkan komputer di atas realitas yang membantu kita melakukan tugas dengan lebih baik dan efisien. AR berada di antara realitas dan realitas virtual adalah metode yang digunakan untuk merender data di dunia nyata dan menyajikan secara intuitif sehingga elemen virtual menyerupai realitas saat ini. Revolusi AR tidak berhenti sampai di sini saja. Pernahkah Anda mencoba menangkap Pokemon menggunakan aplikasi Pokemon Go? Atau memasang tempat apapun menggunakan aplikasi IKEA? Hal ini dimungkinkan oleh teknologi yang disebut dengan AR atau Augmented Reality. Augmented Reality semakin populer selama beberapa tahun terakhir, dan revolusi tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Mari kita lihat sekilas sejarah AR sehingga Anda mungkin berpikir bahwa AR sendiri adalah teknologi yang baru atau sebaliknya.
Sudah ada beberapa dekade, Ivan Sutherland yang mengembangkan gadget AR pertama yang disebut Sword of Damocles pada tahun 1968. Sistem ini menggunakan sistem komputer untuk menunjukkan kepada pengguna gambar wireframe sederhana. Dari Pokemon Go, kita dapat melatih ahli bedah masa depan. AR mulai menyusup ke banyak industri masyarakat kita saat ini. Akan tetapi, apa sebenarnya augmented reality? Melihat ke dalam aplikasi yang paling populer, pertama-tama kita memiliki yaitu Google Maps, yang menempatkan petunjuk arah digital di atas dunia nyata dan menunjukkan suatu tempat. Selanjutnya ada Google Lens. Google Lens ini adalah aplikasi lain yang meningkatkan pengalaman pencarian. Dengan Google Lens, Anda tidak perlu mengetikkan apapun lagi. Hanya cukup buka aplikasinya, lalu arahkan ke apa yang Anda ingin cari atau pelajari. Google Lens akan mengidentifikasi objek dan memberi Anda semua detail penting dari apa yang Anda cari itu. Selanjutnya ada filter Snapchat. Filter Snapchat ini adalah salah satu contoh terbaik dari AR. Dan seperti yang Anda tahu, Snapchat telah menjadi tren di kalangan generasi muda. Mungkin itu saja penjelasan singkatnya mengenai AR dan juga VR. Jadi, kesimpulannya adalah augmented reality menambahkan elemen-elemen digital ke dalam dunia nyata, sedangkan virtual reality adalah teknologi yang menciptakan lingkungan yang sepenuhnya digital yang menggantikan dunia nyata. Ya, pemirsa, agar tidak lebih penasaran lagi, bagaimana jika langsung lihat saja contoh yang terjadi di masyarakat tentang penggunaan teknologi ini? Baik, saudara Glenn, tidak perlu lama lagi dan sekarang kita juga sedang terhubung dengan rekan saya, reporter saya yaitu Ibnu yang sedang berada di lokasi. Terima kasih kepada Mahen dan juga Ais. Augmented reality sendiri itu menggabungkan elemen-elemen digital dalam dunia nyata. Mungkin sebagai contohnya saya akan menyamperi masyarakat di sini, yaitu mengenai dengan AR itu sendiri. Yuk. Dengan siapa? Dengan Ferdi. Dan juga Saya Nusi. kegiatannya apa ya kalau boleh tahu? Kalau saya sedang bermain Pokemon Go. Saya lagi bermain filter. Oh, filter. Apakah game Pokemon Go itu semacam AR? Ya, semacam AR. Lalu cara bermainnya itu seperti apa sih? Cara bermainnya itu seperti kita diarahin untuk mencari karakter atau hewan yang di dalam Pokemon itu. Dan sudah kalau ketemu ditangkap. Oh, baik. Terima kasih. Saya ingin menanyakan satu hal lagi. Bagaimana menurut Anda tentang AR atau juga augmented reality dan juga penggunaan manfaat AR itu dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya penggunaan AR di kehidupan sehari-hari lebih ke filter atau membantu untuk pembelajaran saja. Oh, kurang begitu. Ada yang mau menjelaskan? Penjelasan tambahan? Kalau menurut saya AR itu seperti filter-filter di digital yang bisa diterapkan di dunia nyata, yang sepertinya terkesannya terlihat di dunia nyata. Iya. Menurut saya seperti itu. Contoh kehidupan manfaat itu apa sih? Untuk style gaya seperti contohnya seperti yang saya sedang pakai ini saya kelihatan pakai kacamata di dunia maya, padahal di dunia aslinya kita nggak pakai kacamata gitu. Jadi untuk style bisa, untuk hiburan pun bisa, seperti tadi Pokemon Go bisa seperti itu. Baik, terima kasih pada Mas Ferdi dan juga Mas Nusi atas penjelasannya. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja pemirsa. Kita akan kembali kepada Mahen dan juga Ais di studio. Nah, pemirsa, seperti yang sudah kita lihat saat wawancara tadi, ada beberapa perbedaan antara AR dan juga VR. Perbedaan VR dan AR adalah bahwa VR menciptakan pengalaman yang sangat imersif di dalam lingkungan virtual. Nah, sedangkan AR mengoptimalkan pengalaman pengguna di dunia nyata dengan menambahkan informasi digital. Sekarang dapat kita simpulkan bahwa VR dan AR memiliki potensi yang luar biasa dalam berbagai bidang seperti game, simulasi, pelatihan, hiburan, pemasaran, navigasi, kesehatan, dan lain-lain. Kedua teknologi ini terus berkembang dan menjadi lebih terjangkau dan realistis. Nah, tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa penggunaan teknologi ini memiliki resiko yang besar dan berdampak pada penggunanya. Maka dari itu kita harus tetap bijaksana dalam menggunakannya. Benar sekali, dan demikian berita yang kami dapat sampaikan.
Pada kesempatan hari ini, saya Muhammad Mahendra Rahmatullah dan rekan tim saya Aisyah Yusufina mewakili rekan tim semua yang bertugas pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas kembali.